Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sekalian yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali dengan Guru Yudi dalam Kisruh. Acara ini Kisruh namanya, atau disebut dengan kisah ruqyah. Ya jemaah, pada hari ini insya Allah kita akan mencoba mendengarkan kisah ruqyah atau kejadian nyata, kisah nyata tentang gangguan-gangguan jin yang dialami oleh saudara kita Doni ya, Yoni. Nah, insya Allah beliau akan menceritakan pengalaman beliau tentang gangguan-gangguan jin pada diri dan rumah tangga beliau. Apa kabar Mas Doni? Baik, Alhamdulillah sehat ya. sehat alhamdulillah. Sudah siap, sudah siap menceritakan pengalaman pribadinya. Insya Allah Ustaz. Oke. Siap. Baik jemaah, kita dengarkan kisah nyata yang dialami oleh saudara Doni atau Yoni terhadap gangguan-gangguan jin yang beliau alami baik pada diri beliau ataupun rumah tangga beliau. Mungkin bisa diceritakan Mas Doni dari tahun kapan, terus apa yang dirasakan pada saat Pada tahun 2017 itu sampai tahun 2021 itu 2017. Hampir 2021 Iya, itu iya. kami itu saling bertengkar sama istri itu. Padahal waktu kami menikah kan lama jaraknya tuh 2010 2011 tidak ada, palingan bertengkar cuma gitu-gitu aja selesai. Ini Biasalah, tapi pertengkaran yang seperti yang gitu ya. 2017 ini kok aneh ya saya rasa. Kenapa aneh? Kok bertengkarnya tuh dia itu aja, ulang itu aja. Apa yang dicemburukan atau yang dipermasalahkan istri pada saat itu? Masalah kecemburuan sama wanita lain seperti itu. Padahal yang biasa aja susah saya gitu. Nanti istri saya dapat teror, dipengaruhi orang SMS atau telepon. Ini loh suamimu lagi sama perempuan. Nah saya juga pedagang juga, saya juga ojek online juga. Ya saya kan ojek gitu. Selain itu udah mungkin lah saya kalau bisa suamimu lagi di tempat perempuan ini. Memang tempat perempuan tapi ngantar makanan. sampai di foto-foto ini ngantar makanan. Tapi bisa itu pengaruh, tapi nangis, kelahi. Besok lagi ada lagi yang neror seperti itu. 2017 saya sempat waktu itu ojek online pas malam. Saya itu ke rumah dekat DPRD itu. Badan itu sudah saya merasa sakit di sini, di pundak, di punggung sih sakit. Itu saya kan itu belum menyangka itu sudah diganggu bangsa jin, nggak tahu. Saya pikir mungkin apa angin atau apa sih ya, saya nggak tahu. Kalau saat ini nggak tahu gitu kan. Jadi, tapi itu sudah lama masih gini sudah terasa di sini juga sakit gitu. Saya biarkan langsung bisa angin. Saya udah harus perang sabu sama orang. Iya betul. Sekarang saya udah merasa punya musuh. Iya. Setelah itu Mas Doni Jadi cepat berpikir, kok bertengkar itu kok lama sekali sih? Kok itu aja sih? Kok ada orang yang neror saya seperti itu sih? Jangan-jangan saya dan orang. Jadi istri ini marah, cemburu lantaran ada teror atau ada SMS atau ada WA yang ingin mengadu domba. Ada domba supaya kami kelahi gitu. Gitu. Nah jadi, kalau kita berpikir Pak Ustadz, buat apa sih orang ngurus rumah tangga, kami gitu loh. Betul. Nah, kan gitu tuh. Kalau kita berpikir secara logika, ngurusi pekerjaan sendiri kan masing-masing kan nggak terurus gitu loh. Ngapain ngurusin rumah tangga orang gitu loh. Nah saya kayak bingung. Jangan saya dan orang seperti itu gitu. Mulai ada kecurigaan gitu. Setelah itu ikutlah. Setelah itu tiba-tiba sebelum saya ikut ruqyah waktu itu badan sudah mulai tambah sakit sampai ke perut. Selain ini Mas Doni,
selain sering adanya pertengkaran kecil dengan istri, ada nggak merasakan di dalam tubuh ini sakit lalu datang ke medis misalnya? Ada pernah Ada. ya? Gimana? Itu pada bulan Oktober 2021. Oh, Itu 2017 sampai 2021 itu sudah pernah ruqyah? belum pernah. ruqyah. Hmm. Jadi 2021 sakit itu tambah sakit. Akhirnya saya nggak tahan. Hmm. Pertama bagian pundak, Hmm. pundak ini yang sakit sih sakit. Iya, iya. Gua saya pikir sih masuk angin kali. Hmm. Di sini kesana lagi mau cek, kok ada yang jarang, ada yang sakit gitu. Yang pas tahun bulan Oktober nggak salah 2021 itu mulai puncak sakitnya pas di perut. Perut ya. Kok ada yang jalan di perut ini, kok ada yang jalan. Hmm. Ke dokter, kata dokter, itu mah biasa, itu sakit mah, oke lah. Yang saya heran gini Pak Ustadz, masa sih kalau mah di sini, kan di sini nih biasa Pak Ustadz, di sini kok tiba-tiba Jalan gitu ya. kok jalan pindah di sini, kok pindah di sini, kok pindah di sini. Iya. Ke dokter lagi, setelah itu sakit mah Pak. Ya Kata sudah, dokter. kata dokter Sakit sakit mah Pak. Ya udah sakit mah, kasih obat lagi, kasih obat lagi. Sama. Biasanya Pak kalau sudah sakit di sini ya di sini aja. Kalau rumah ini enggak. Betul. Ini ada yang jalan di sini lagi. Uh-uh. Berapa kali ya? Berapa kali? Ada 6 kali, 5 kali. Sama ke rumah sakit 6 kali. 6 kali ke dokter. Saya minta dok, tolong dok, saya minta rujukan aja. Saya mau minta periksa lagi. Kan sudah beberapa kali dokter mau. Iya. Dokter mau ke SMC waktu itu. SMC periksa sempat kasih obat dulu kayaknya waktu lagi. Oke, kasih obat dulu lagi. Mah dia bilang, oke. Sakit masih. Kalau gini kata dokter kita kata kita ronsen. Oke, di ronsen. Bagus saja Pak. Hasilnya Bagus saja. Oke, seminggu lagi USG lagi. Kayak orang hamil. Kayak orang hamil. Gini. Iya. Tetap juga. Bapak normal Pak, tidak ada apa-apanya Pak. Oke, seminggu lagi ketemu dokter lagi. Bapak nanti gini aja Pak, call in loop aja Pak, masuk dalam situ saya lihat lagi. Wah, ini kan sudah mendalam nih, otomatis kayak model kayak masuk di dalam. Tak juga saya Pak Ustadz, karena kan ini kan gimana ya, masuk itu lagi, diperiksa, nunggu hari seminggu juga lagi. Hasilnya sudah keluar. Enggak ada apa-apa Pak, bagus saja. Bagus saja Pak, enggak ada apa-apa Pak. Aduh, apa ini ya? Nanti Pak kalau lagi tambah lagi Pak, kita periksa lebih dalam lagi Pak. Nah katanya ini sudah sakit masuk apa lagi? Aduh, gimana ini? Aduh. Akhirnya sebelum pemeriksaan lebih lanjut itu tiba-tiba timbul benak hati saya ingin diruqyah aja dah. Siapa tahu ini penyakitnya bisa disembuhkan di ruqyah dah. Saya bilang gitu. Siapa tahu ini ruqyah ini bisa sembuh insya Allah. Ada keinginan, ada terpikir untuk ruqyah gitu ya. Iya. Nah pada saat pengen gitu tiba-tiba ini tambah sakit, tambah mulai kayak di sayat gitu. Nah, pas di ruqyah langsung begitu ada keinginan untuk ruqyah, menghubungi ustadznya, langsung di ruqyah atau seperti apa? Langsung di ruqyah. Langsung di ruqyah. Ya memang ada reaksi. Sampai dikeluarkan selang seminggu ada lagi sampai ruqyah lagi terus seperti itu. Apa keterangan pada saat di ruqyah ya? Keterangan dari Bang Sijennya itu dia bilang
aku ingin suamimu ini berselingkuh, dia bilang. Dibuat Aku ingin aku juga disuruh menghancurkan rumah tanggamu, dia bilang seperti itu. Supaya kamu selingkuh, biar kamu cerai, dia bilang seperti itu. Alasannya Alasannya ada, apakah karena dendam, karena iri, atau ada hal-hal yang lain? dia bilang disuruh karena orangnya ini dendam dan juga iri. Gitu. Berapa kali rukyah ke Mas Doni? Lebih 40 rupiah sudah pokoknya. Berkali-kali. Ya? Mungkin kalau aku itu mungkin sudah 50 kali sudah. Pokoknya gini Pak Ustadz, setiap saya harus minggu rukyah, Senin ngomong lagi. Senin rukyah, Kamis rukyah lagi. Iya. Ada nggak dibarengi dengan mungkin mimpi buruk atau hal-hal yang lain? Mimpi buruk terjadi di itu rumah? sering Pak Ustadz. Mimpi buruk Mimpi ketemu ular sering. Mimpi jatuh ketinggian sering sudah itu. Sudah sering Pak Ustadz. Mimpi ular, Mimpi ular. mimpi kejar-kejar Dikejar pocong misalnya, genderuwo, lain bukan genderuwo itu. Apa namanya? Kuyang. Kuyang. Ya, seperti itu. Ya, kuyang itu kalau di masyarakat Kalimantan gangguan berupa ini ya, kepala terbang. Kepala terbang. Sampai-sampai dilihatkannya waktu itu kuyang itu di hadapan saya gitu Pak Ustadz. Gitu. Iya. Pada saat apa? Pada saat saya pulang dari orang tua saya, tiba-tiba muncul. Allahu Akbar. Itu dalam hati saya, ini nggak saya lihat, kak saya ini seperti itu. Itu sudah berulang-ulang. Kadang saya juga jalan, wah ada orang besar hitam. Takut nggak saya? Kadang-kadang belum pernah lihat seperti itu. Itu ya. Apa lagi gangguan-gangguan yang dirasakan? Kalau kondisi rumah? Kondisi rumah sering Pak Ustadz, macam-macam. Kadang saya di rumah itu mencium bau yang aneh-aneh. Bau yang aneh. Iya, bau menyan lewat. Kalau sudah merasakan ada mencium bau menyan atau bau bunga-bungaan, apa yang dirasakan di tubuh? Ada pengaruhnya nggak terhadap tubuh pada saat itu? Badan itu kok kayak gimana Pak Ustadz ya? Mengembang. Iya, mengembang. Jadi kita ini kan gimana Pak Ustadz? Karena kita belum biasa hal seperti itu, jadi takut, was-was kita naik gitu. Jadi pas was-was naik, besoknya kena lagi, karena takut, karena belum pernah melihat seperti itu. Mencium bau menyan lewat, mencium bau kembang kuburan tuh Ustaz. Ada ini nggak pernah ketemu semacam tanah kah atau benda-benda yang aneh kah di rumah? Kemarin itu pernah di rukyah Pak Ustadz, yang lain itu disemprotkan di tempat usaha saya, timbul kayak tulang-tulang ayam banyak berserakan waktu itu. Saya sarapan, saya makan tidak pernah makan tulang. Iya, apa saya nggak tahu itu, apa itu buhul saya nggak tahu Pak Ustadz. Jadi ada tulang-tulang ayam banyak di sini. Padahal kalau saya makan tidak pernah makan. Penampakan di rumah terhadap hal-hal gaib? Ada. Atau apa sesuatu yang bunyi ledakan misalnya? Ledakan tuh sering Pak Ustadz. Pertama itu benda jatuh. Besoknya lagi. Saya nggak tahu itu pada tahu, pokoknya kayak saya pikir hari-hari seperti itu ya sudah biasa kok tiap hari. Emang ada benda bola orang main jatuh di atasnya nggak mungkin Pak Ustaz. Ya ini tiap hari, tiap malam. Nah yang terakhir itu ledakan seperti berkali-kali dalam waktu yang sama. Kayak waktu ini ya, tahun baru gitu ya. Hebat ya.
Iya, iya. Nah sekarang setelah berkali-kali rukyah, apa nih yang dirasakan? Setelah berkali-kali rukyah, apa sekarang yang dirasakan? Atau terakhir merasakan gangguan itu lalu bagaimana mengatasinya? Akhir-akhir ini ada nggak merasakan sakit tuh? Tidak ada lagi Pak Ustaz. Tidak ada lagi. Nah, jadi Kan, maksudnya gini, pada saat sakit terakhir atau ada indikasi gangguan-gangguan jin, apa yang dilakukan pada saat yang terakhir ini? yang saya atasi ini baca Quran, Quran. banyak baca Quran. Ya kata Pak Ustaz bilang banyak baca Quran, niatkan ruqyah, niatkan hancurkan ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Pak Ustaz juga, sholat jangan sampai telat, jangan lalai. Jadi saya waktu ojek online itu sudah mau aja saya matikan aplikasi, saya sholat. Karena saya usaha. Betul. Saya suka observasi Pak Ustaz. Saya suka memang meneliti. Benar kan Pak? Benar nggak apa yang dibilang Pak Ustaz ini? Saya coba saya uji dulu. Benar apa enggak? Saya baca Quran, saya sholat tidak telat waktu, saya usahakan. Habis itu minum air ruqyah, bikin sendiri, baca sendiri. Saya lawan terus Pak Ustaz. Apapun yang badan saya sakit, saya lawan. Alhamdulillah. Yang saya rasakan ini yang di punggung. Awal pertama yang sakit itu di punggung sampai ke tulang, sakit betul. Sudah lama-lama 4-5 hari itu menghilang. Habis itu yang kedua di pundak sama. Habis itu di perut. Yang terakhir di sesak dada saya. Nampas saja Susah. Apa yang dilakukan pada saat itu ketika merasakan sakit seperti itu? baca istighfar. Ya Allah, dalam hati saya, pertolonganmu lebih kuat, ayat Quran lebih kuat daripada bangsa jin. Insya Allah dalam hati saya, insya Allah ini pasti saya akan bisa melawan. Insya Allah. Keyakinan Yakin. diri akan ditolong oleh Allah, dan keyakinan diri bisa melawan gangguan-gangguan jin. Insya Allah pasti Yang bisa. yang Pasti bisa bisa. menjadi obat gitu ya. Insya Allah pasti bisa. Mudah-mudahan. Ada dendam nggak terhadap orang yang melakukan hal-hal seperti ini? Kalau memang seandainya ini merupakan sihir yang ingin menghancurkan rumah tangga atau rumah baik. Jujur kalau saya kalau dendam sih, jengkel sih pasti ada Pak Ustaz. Karena kita manusia, lumrah Pak Ustaz. Tapi cuma Pak Ustaz, dendam buat apa? Ya kan? Kalau misalnya jengkel pasti ada. Karena kan kita nggak merasa makan punya salah sama orang, kok kita diganggu gitu kan. Jadi kalau masalah dendam sih dah dosa dah, lupakan aja. Yang penting kalau jengkel sih pasti ada. Biar Allah yang Biar Allah sudah ya. Karena Yang penting kan pembalasan Allah lebih dahsyat ya. yang penting kan kalau kita jujur sama orang, pahala kita akan bertambah. Itu saya ingat waktu itu. Ya dosa-dosa saya pasti diampuni. Pahala mereka yang menganut orang dianiaya pasti akan balik ke kita. Betul. Itu aja yang dasar modal saya supaya bisa saya tuh merasakan gimana ya tetap tenang gitu, tidak terlalu memikirkan hal seperti yang itu Pak Ustaz. Apa sekarang yang dirasakan hari ini saat ini? Jauh lebih ringan. Jauh Lebih ringan. Biasanya kalau ke tempat Pak Ustaz kalau ruqyah Senin ruqyah, Rabu datang. Rabu ruqyah, Jumat datang. kayak minum obat. Sekarang ketawa-ketawa aja. Biasanya kalau tiap hari Jumat saya sholat Jumat, sini sakit. Ditanya istri tadi, kenapa dah sakit? Enggak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Mas Doni apa yang dirasakan Allah berikan kesembuhan. Amin amin. Nah, yang penting kita terus berikhtiar mencari terapi, dan alhamdulillah Allah tunjukkan terapi ruqyah ini ya. Dan jangan sampai kita salah terapi. Jangan sampai kita salah datang ke orang-orang yang tidak jelas. Artinya orang-orang yang mengajak kita sudah kena gangguan lalu di terapi dengan menggunakan gangguan-gangguan ataupun kekuatan jin lagi, itu yang kita hindari seperti itu. Mudah-mudahan ada pesan-pesan untuk pemirsa, untuk anak kita yang lain. Pesan-pesan buat saya, kalau misalnya ada gangguan seperti saya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Lakukan ruqyah mandiri seperti saya.
banyak baca Quran, yakin Quran itu penolong bagi kita, yakin penolong Quran itu penyembuh asyifa. Betul. Ya, sholat dijaga, ibadah dijaga, yakin bahwa Allah itu pasti bersama kita, insya Allah, yakin semua itu. Ruqyah mandirinya Berhasil. dan terus dilakukan, ya, terus dilakukan. Karena apa? Karena gangguan jin berupa sihir, jamaah, kadang-kadang mereka mencari orang tersebut terlena, orang tersebut lalai dari pikir, ataupun ibadahnya mulai berkurang. Pada saat itulah nanti gangguan itu akan datang lagi. Maka dari itu jaga sholatnya. Sholat betul-betul dijaga, karena sholat ini merupakan benteng terbaik bagi kita. Baca Quran. Apapun ayat-ayat Al-Quran itu menjadi asyifa, menjadi penyembuh bagi kita. Bahkan mungkin hanya hafal Al-Fatihah aja yang dibaca. Zikir pagi dosa. Zikir pagi dan petang itu juga harus kita rutinkan. Minimal zikir-zikir pendek, misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Minimal itu yang dibaca setiap pagi dan petang, insya Allah menjadi penjaga kita. Terus tutup pintu-pintunya, jangan suka marah, jangan was-was, jangan takut, jangan curigaan. Terus lalai dari zikir itu jangan sampai ada lagi pada diri kita. Insya Allah sudah sangat jauh perubahannya, dan bahkan ketika kita ruqyah tadi tidak ada reaksi. Inilah yang Allah janjikan kesembuhan, dan tinggal kita menunggu kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan setelah ini. Kesembuhan sudah didapatkan insya Allah, maka inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, dan janji Allah itu pasti benar. Di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan obrolan santai ini memberikan manfaat bagi kita dan membawa pencerahan pada kehidupan kita, terutama pada kehidupan Mas Doni dan istri dan keluarganya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bisa diambil hikmahnya dan menjadi Mas Doni, menjadi inilah masukan-masukan bagi yang lain. Ya, jadi bahan pelajaran lah, bagi bahan cerminan. Betul. Seperti itu. Mudah-mudahan yang terkena gangguan pun bisa melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Mas Doni tadi. Demikian di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf, kalaupun ada kekurangan itu dari diri kami, dan kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Namun apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan jangan ragu-ragu kita dalam mengambil kebaikan-kebaikan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.